Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Senin 8 September 2025. Hari ini gereja merayakan pesta kelahiran Santa Peran Maria, Ibunda Yesus. Peristiwa ini bukan hanya peristiwa memperingati ulang tahun, tetapi peristiwa iman di mana Allah telah mengambil bagian di dalam karya keselamatan kepada Bunda Maria agar ikut serta menghadirkan penyelamat. Ia dipersiapkan, dipilih untuk melahirkan sang penyelamat yang berkenan menjadi daging seperti kita, tinggal bersama kita, hanya berbeda dalam hal dosa. Maria juga telah diramalkan oleh para nabi bahwa seorang perempuan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Immanuel, Allah beserta kita. Dialah kepenuhan nubuat para nabi. Dialah yang mewakili manusia untuk menjawab tawaran Allah dengan segala konsekuensinya. Ia setia sampai akhir. Bacaan yang pertama berbicara soal bagaimana tibalah saatnya perempuan yang mengandung itu melahirkan untuk sukacita dunia. Maka Bethlehem diminta untuk tidak berduka, meskipun terkecil, hendaklah bangga bahwa di tengah-tengah mereka muncul penyelamat. Pada Injil kita akan mendengarkan bagaimana peristiwa Yesus Kristus lahir. Ketika Yusuf bertunangan dengan Maria, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus. Maka Yusuf diam-diam ingin menceraikan Maria. Namun maksud itu diurungkan ketika ia mendapat penampakan lewat mimpi dari malaikat agar Yusuf tetap menerima Maria atau mengambil Maria sebagai istrinya, karena anak yang dikandung itu dari Roh Kudus. Dan akhirnya Yusuf pun menuruti perintah Allah lewat malaikat. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Saudari-saudaraku terkasih, peristiwa hari ini sungguh luar biasa. Dua tokoh yang patut kita teladani. Bunda Maria, sosok gadis desa yang sungguh setia kepada tradisi gereja, kepada kehendak Allah, meskipun ia tidak tahu apa yang terjadi, namun ia dipersiapkan oleh Allah menjadi tempat kediaman bagi sang putra. Dialah kepenuhan nubuat para nabi. Seorang perempuan atau seorang dara akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Immanuel, Allah beserta kita.
Lewat Maria lah akhirnya kita bisa mengalami kehadiran Allah dalam pribadi Yesus Kristus. Maria yang adalah kepenuhan nubuat para nabi yang dipilih oleh Allah tetap konsekuen dan setia akan tugas-tugasnya. Ia menjadi penyalur rahmat bagi manusia. Ia ibu yang sungguh baik. Bapak Yusuf juga perlu kita renungkan bagaimana ia meninggalkan egonya, diam-diam ingin menceraikan Maria, namun atas dorongan roh dan warta malaikat, ia tetap memilih Maria, mengambil Maria sebagai istrinya, tentu dengan segala konsekuensinya. Ia telah meninggalkan kedagingan, ego-ego untuk memenuhi kehendak Allah yang tidak mudah. Maka baik Maria maupun untuk Yusuf benar-benar menjadi orang-orang yang sungguh mengerti kehendak Allah dengan meninggalkan ego masing-masing, meninggalkan apa yang ia hidupi, yang ia ingini, dan mencoba melaksanakan kehendak Allah. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga berani seperti mereka berdua yang berani melepaskan egonya, kehendak pribadinya, nafsu-nafsunya, keinginan daging dan keduniawannya untuk mengikuti Yesus? Tidak mudah, namun mereka berdua sanggup untuk melaksanakan kehendak itu. Maka kita diajak untuk meneladani mereka di dalam kehidupan beriman. Harapannya, sikap, semangat kedua tokoh ini menjadi semangat kita yang hanya melaksanakan kehendak Allah. Dengan ungkapan Maria, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu." Ungkapan Yusuf, ia tetap mengambil Maria sebagai istrinya. Maka mari bersama-sama kita mencoba mencari kehendak Allah, merenungkan dan menyatakan dalam kehidupan yang konkret, agar akhirnya kita boleh benar-benar menjadi murid-murid Kristus. Semoga kita semakin dimampukan untuk meninggalkan ego-ego kita, kedagingan kita, dan bersama-sama mencari kehendak Allah. Dengan bantuan Bapak Yusuf dan Bunda Maria, kita akan mampu untuk mengerti kehendaknya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-sabdamu yang sungguh menguatkan kami untuk tetap melaksanakan kehendak-Mu, menjadi murid-murid-Mu yang setia, dengan berani meninggalkan ego-ego kami, kedagingan kami, yang kemudian diganti dengan sikap menyerah
pada kehendak-Mu, dengan berani menantang dunia untuk menyebarluaskan kerajaan-Mu. Bantulah kami dan kuatkan kami dalam tugas-tugas itu. Semoga iman kami yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek, bahkan kadang hilang, tetap Engkau kuatkan dan suburkan, sehingga dengan iman itu kami tetap selalu setia kepadamu. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan beban untuk mengurai, agar mereka dalam situasi apapun tetap berpegang teguh pada kehendak-Mu. Semoga akhirnya kami tetap bertahan dalam iman dan siap untuk menyebarluaskan kerajaan-Mu. Untuk itu, berkati kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara terkasih, saya ingatkan nanti sore pada pukul 6 atau 18 kita akan mensyukuri rahmat Tuhan pada ulang tahun paroki kita yang 86. Semoga di usia yang sudah tua ini kita semakin berbuah dan menjadi berkat bagi sesama, baik bagi umat maupun bagi masyarakat. Setelah misa akan dilanjutkan dengan ramah tamah di Aula Mandala Graha. Tersedia door prize yang menarik. Panjenengan yang hanya ikut misa dan langsung kundur, parkir di Taruna luar. Akses masuk tetap lewat depan gereja. Panjenengan yang ikut ramah tamah bisa parkir di halaman gereja maupun parkir Taruna bagian dalam. Semoga dengan ulang tahun ini kita semakin mampu untuk melanjutkan karya kita di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih kepada semua saja yang telah ambil bagian selama ini bagi gereja dengan caranya masing-masing, lewat doa-doa, lewat tenaga, pemberian karya, pemberian waktu, pemberian diri, dan tentu saja pemberian dana yang sungguh memperlancar pelayanan kita. Semoga akhirnya kita semakin Katolik dan Apostolik. Semoga juga dengan usaha-usaha kita akan semakin mampu membawa gereja ke arah yang lebih mendalam. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.